Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar terkait dengan uji two-way ANOVA. Nah, untuk kemarin kita kan sudah belajar terkait dengan uji one-way ANOVA. Kalau kita ingat dari materi kemarin, uji ANOVA itu ada dua jenis, ada one-way ANOVA dan two-way ANOVA. Nah, kalau kemarin kita sudah belajar terkait dengan one-way ANOVA, nah sekarang kita belajar terkait dengan two-way ANOVA. Nah, sebenarnya ada juga uji ANOVA berulang, kayak gitu ya. Nanti kita pelajari berikutnya. Kemudian, untuk uji two-way ANOVA sendiri atau sering disebut sebagai analisis varians dua faktor atau analisis varians dua arah, itu digunakan untuk menentukan rata-rata lebih dari dua kelompok tidak berpasangan berbeda secara nyata. Nah, lalu apa sih bedanya dengan uji one-way ANOVA? Coba kita lihat di tabel ini. Nah, kalau di uji one-way ANOVA kemarin, kita kan hanya melihat misalkan perbedaan nilai pengetahuan gizi berdasarkan tingkat pendidikan. Jadi dibagi nilai pengetahuan gizi dibagi berdasarkan di sini tamat SMP, tamat SMA, dan tamat perguruan tinggi. Tapi nggak ada dibagi berdasarkan desa dan kota. Nah, kalau untuk two-way ANOVA ini dia dibagi berdasarkan desa dan kota, kemudian dibagi lagi berdasarkan tingkat pendidikan ini. Jadi wilayah tempat tinggal dan tingkat pendidikan ibu ini itu kita sebut sebagai faktor. Gitu. Jadi contoh tujuan penelitian dengan uji two-way ANOVA adalah di sini perbedaan nilai pengetahuan gizi ditinjau dari wilayah tempat tinggal dan tingkat pendidikan ibu hamil. Nah, selain itu, uji two-way ANOVA ini juga dapat digunakan untuk mengetahui apakah ada interaksi antar faktor yang diteliti dengan variabel dependennya. Jadi kita bisa tahu apakah ada interaksi antara faktor yang diteliti dengan, yaitu di sini adalah wilayah asal dan tingkat pendidikan, ya, dengan nilai pengetahuan gizi. Oke, nah untuk asumsinya atau syarat-syarat yang harus dipenuhi pada uji two-way ANOVA di sini adalah sampel atau kelompok independen atau tidak berpasangan. Kemudian variabel faktor adalah data kategorik. Tadi kita bisa lihat variabel faktornya adalah tingkat pendidikan dan wilayah tempat tinggal ya atau wilayah asal. Itu adalah data kategorik. Kemudian variabel dependennya di kasus tadi adalah nilai pengetahuan gizi adalah data numerik. Kemudian nilai residual standar berdistribusi normal. Kalau di one-way ANOVA yang harus berdistribusi normal adalah variabel dependennya. Kalau di uji two-way ANOVA yang harus berdistribusi normal adalah nilai residual standarnya. Bagaimana cara mengetahui nilai residual standarnya nanti akan dijelaskan berikutnya. Kemudian varians antar kelompok juga harus homogen gitu. Jadi pokok prinsip-prinsipnya itu sama ya, gitu. Nah, coba kita lihat kalau dengan menggunakan data ini kita olah di SPSS untuk tahu uji two-way ANOVA-nya. Nah, jadi untuk two-way ANOVA alurnya adalah kita ngecek dulu uji normalitas residual standarnya, kemudian kita cek uji homogenitas varians. Uji homogenitas varian nanti kita bisa cek sekalian dengan pada saat kita melakukan analisis uji two-way ANOVA. Nah, setelah itu kita bisa lakukan uji post hoc. Syaratnya masih sama, uji post hoc dilakukan ketika hasil dari uji two-way ANOVA adalah ada perbedaan bermakna. Kalau tidak ada, kita tidak perlu lakukan. Gitu. Nah, ini untuk langkah-langkahnya, kita bisa langsung ya. Yang pertama kita lakukan adalah buat melakukan uji normalitas residual standar. Oke, kita coba. Nah, caranya adalah sama, analyze, kemudian general linear model, univariate, kemudian kita masukkan di sini nilai pengetahuan gizi ke dependent variable, kemudian wilayah asal dan tingkat pendidikan ke fix faktor. Nah, kemudian kita klik save. Di sini kita checklist standardize, kemudian klik continue, kemudian klik OK. Nah, kita abaikan outputnya, kita lihat di datasetnya. Di sini muncul variabel baru, di sini ya. Ini variabel baru. Nah, ini adalah variabel barunya. Nah,
Ini. Nah, ini variabel ini nanti yang akan kita cek uji normalitasnya. Sekarang kita cek ya uji normalitas untuk variabel residual standar tadi, standardized residual tadi. Oke, sama ya caranya ya, analyze, descriptive statistic, explore, kita masukkan ke dependent list, kemudian kita klik normality plot with test, kemudian continue, kemudian kita klik OK. Kita lihat hasilnya. Nah, dari hasil di sini untuk tes normality-nya di sini ada Kolmogorov, Smirnov sama Safirovil. Di sini saya akan menggunakan Safirovil karena jumlah sampelnya kurang dari 50. Kita bisa lihat di sini. Jumlah sampelnya hanya 40. Jadi saya menggunakan Safirovil. Oke, hasilnya adalah 0,925 ya. Ini berarti data berdistribusi normal. Berarti memenuhi syarat untuk melakukan uji two-way ANOVA. Kemudian setelah itu kita lakukan uji two-way ANOVA. Caranya adalah sama, analyze general linear model univariate. Nah, ini tadi udah dimasukkan ya. Oke, kemudian kita klik bagian standardized tadi biar nggak muncul lagi, kita hilangkan. Oke, continue. Kemudian kita klik plot. Nah, plot di sini kita untuk wilayah ini kita masukkan ke horizontal axis. Kemudian untuk pendidikan kita masukkan ke separate lines. Ya, oke. Kemudian kita klik add. Ya. Ini kita bisa di sini kita tujuannya adalah untuk melihat interaksi. Kemudian kita klik continue. Nah, kemudian kita klik bagian option. Bagian option, di sini kita masukkan ketiga-tiganya ke display means for. Oke ya. Kita masukkan ke sini. Kemudian pada bagian display kita klik descriptive statistic. Kemudian kita klik homogeneity test. Homogeneity test ini nanti buat kita lihat variansnya, apakah homogen atau tidak. Nah, di sini ada signifikan level. Kalau kita menggunakan alfa 5%, berarti signifikan levelnya adalah 0,05. Kita taruh di sini. Kemudian kita klik continue. Nah, kemudian untuk uji post hoc kita bisa langsung sekalian lakukan ya. Di sini post hoc. Nah, kita di sini post hoc untuk pendidikan kita bisa masukkan ke post hoc test for. Nah, di sini kita bisa pilih salah satu uji post hoc. Nah, di sini saya akan memilih Tukey. Gitu ya. Kemudian klik continue. Oke. Nah, setelah itu kita klik OK. Ya, ini adalah hasilnya. Nah, di sini adalah hasil deskriptifnya. Kita bisa lihat dari sini kira-kira jumlah responden. Kalau yang wilayah asalnya dari desa di sini ada 21 orang, dari kota di sini adalah 19 orang. Kemudian responden yang tingkat pendidikannya SMP ada 13 orang, yang tingkat pendidikannya SMA ada berapa nih? Ketutup 14, dan tingkat pendidikan tamat perguruan tinggi ada 13. Nah, kalau ini adalah rata dan standar deviasi. Nanti penyajian datanya sama kayak kemarin ya, jadi harus ada jumlah sampelnya berapa, N, ada rata-rata, ada standar deviasi, kemudian kita kasih nilai P value-nya gitu. Itu untuk deskriptifnya. Nah, kemudian di sini untuk homogenitas varians kita bisa lihat di sini hasil nilai P-nya atau sig-nya adalah 0,451. Di sini menunjukkan bahwa varians datanya adalah homogen, berarti memenuhi syarat untuk dilakukan uji two-way ANOVA. Kemudian langsung ke berikutnya untuk analisis uji two-way ANOVA-nya, kita bisa lihat di sini. Di sini untuk uji two-way ANOVA, di sini ada wilayah, kemudian ada pendidikan, ada wilayah interaksi wilayah dan pendidikan di sini. Nah, dari sini kita bisa lihat untuk wilayah di sini adalah hasil nilai sig atau P-nya adalah 0,02. Di sini berarti
ada perbedaan interpretasinya, ada perbedaan bermakna nilai pengetahuan gizi ditinjau dari wilayah asal atau wilayah tempat tinggal ibu hamil. Kemudian untuk pendidikan, di sini adalah nilai P-nya 0,00. Di sini berarti ada perbedaan bermakna nilai pengetahuan gizi ditinjau dari tingkat pendidikan ibu hamil. Kemudian di sini untuk interaksi, tadi dikatakan bahwa salah satu fungsi uji TUE ANOVA adalah kita bisa melihat interaksi. Di sini hasilnya adalah 0,000, kan? Berarti kurang dari 0,005 ya. Berarti di sini interpretasinya adalah ada interaksi antara wilayah asal dan tingkat pendidikan dalam menentukan nilai pengetahuan gizi ibu hamil. Atau bisa dikatakan ada pengaruh wilayah asal dan tingkat pendidikan dalam menentukan nilai pengetahuan gizi ibu hamil, gitu. Nah, ini adalah interpretasinya. Kemudian, kita bisa lihat di sini ada corrected model dan intercept. Sebenarnya apa sih corrected model ini? Corrected model di sini adalah pengaruh secara bersama-sama tentang kedua faktor dalam menentukan variabel dependennya. Jadi pengaruh dari wilayah dan pendidikan ini secara bersama-sama pengaruhnya bagaimana terhadap si nilai pengetahuan gizi tadi. Nah, di sini nilai SIK atau nilai P-nya adalah 0,000. Ini berarti dia kurang dari 0,005. Hal ini menunjukkan bahwa model yang diperoleh adalah valid. Kemudian di sini ada juga intercept. Nah, intercept di sini adalah nilai perubahan variabel dependen tanpa perlu dipengaruhi keberadaan variabel independen. Maksudnya di sini adalah nilai pengetahuan gizi pada variabel nilai berkontribusi pada nilai itu sendiri tanpa dipengaruhi variabel independen. Atau kalau berubahnya nilai pengetahuan gizi pada variabel dependen, tidak ada pengaruh sedikit pun oleh variabel independen. Jadi berubahnya nilai pengetahuan gizi itu nggak ada pengaruhnya oleh variabel independennya. Berarti tidak ada pengaruhnya oleh wilayah dan tingkat pendidikan. Nah, di sini nilainya adalah 0,000. Ini berarti berkontribusi secara signifikan. Intercept ini berkontribusi secara signifikan. Kayak gitu. Nah, kemudian di sini ada R-square. Nah, R-square ini adalah nilai determinasi berganda semua variabel independen dengan dependen, atau besarnya kombinasi variabel independen secara simultan atau bersama-sama mempengaruhi nilai variabel dependen. Jadi kalau di sini nilai R-square-nya adalah 0,629. Ini berarti variabel wilayah dan variabel pendidikan secara bersama-sama mempengaruhi nilai pengetahuan gizi responden sebesar 62,9%. Gitu. Jadi kalau nilai R-square ini semakin mendekati 1, itu berarti semakin bagus. Kayak gitu. Jadi nilai R-square itu ada di range 0 sampai 1. Kalau dia nilainya mendekati 1, berarti semakin bagus. Berarti pengaruh dari variabel independennya tadi itu adalah semakin besar. Kayak gitu. Itu ya interpretasinya. Kemudian di sini untuk hasil post hoc-nya, kita bisa lihat di sini hasil post hoc di sini adalah, nah, di sini. Ini berarti kita lihat di nilai SIK-nya, di sini berarti ada perbedaan bermakna nilai pengetahuan gizi antara responden yang tamat SMP dan tamat perguruan tinggi. Tapi di sini tidak ada perbedaan bermakna nilai pengetahuan gizi antara SMP dan SMA. Gitu. Kemudian di sini juga antara SMA dan perguruan tinggi ini ada perbedaan bermakna, dan antara SMA dan SMP tadi tidak ada perbedaan bermakna. Itu ya. Atau kita bisa juga melihat dari homogeneous subset. Di sini, kalau ini ada di kotak yang sama, maka dia tidak ada perbedaan. Di sini yang kotak yang sama adalah tamat SMP dan SMA. Berarti dia tidak ada perbedaan. Tapi di sini yang tidak di kotak yang sama adalah tamat perguruan tinggi. Berarti antara SMP dan tamat perguruan tinggi itu ada perbedaan. Kemudian antara tamat SMA dan tamat perguruan tinggi itu ada perbedaan. Oke. Seperti itu ya.
Nah, kita bisa lihat tadi, ini adalah interpretasinya yang untuk 2way ANOVA. Kemudian ini adalah interpretasi untuk uji post hoc. Tadi seperti yang saya jelaskan tadi. Oke, saya kira cukup. Apakah ada pertanyaan? Oke, bisa di-share di forum ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.